Bismillah, Alhamdulillah. Kita membahas sedikit bagaimana penghasilan di Kappa. Bagaimana bisnis Kappa itu yang Alhamdulillah sudah berjalan ini kurang lebih 2 tahun dan reward sudah hampir miliaran dikeluarkan kepada para agen. Baik, kita bahas sedikit bagaimana apa itu PT Kappa Berkah Bersama. Ini reward insya Allah bisa kita dapatkan nanti setelah bergabung di PT Kappa Berkah Bersama. Kita masuk. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu apa itu PT Kappa Berkah Bersama. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita perkenalkan dulu profil perusahaan. PT Kappa Berkah Bersama bergerak di bidang perusahaan yang perdagangan dan jasa. Apa visinya? Menjadi perusahaan penjualan langsung kelas dunia berbasis syariah. Dan misinya membuat dan menjalankan sistem keagenan dan kemitraan yang bebas dari segala unsur riba, gharar, zalim, dan mesir. Ya, tidak ada lagi pelanggaran syariat di dalamnya. Memudahkan setiap mitra untuk memperoleh reward dan keuntungan yang besar. Ini sudah terbukti nih. Menciptakan pengusaha sukses yang bebas riba, berkomitmen hanya mendistribusikan produk terbaik dengan jaminan halal dan berkualitas. Sebentar kita buktikan. Ini kantornya Kappa, Ruko Diamond Center, Jalan Andi Pangeran Petrani, Patnakukan, Kota Makassar, samping Ramayana. Nah, ini PT Kappa Berkah Bersama bekerja sama dengan PT Dalong Bioteknologi Indonesia. PT Dalong ini PT yang nomor 1 di dunia dalam mengekstrak. Nah, ini legalitasnya sudah lengkap, jadi tidak ragu lagi bergabung di sini. Bukan abal-abal, ada akta notaris, ada NIP, ada SK Kemenkumham, ada SIUP-L, ada APLI, semuanya sudah ada. Nah, sebelum kita masuk di bisnisnya, kita menjelaskan sedikit masalah kesehatan. Nah, alhamdulillah saya bergabung di sini karena mempunyai banyak masalah kesehatan. Jadi saya berminat bergabung di sini. Nah, yang ada 7 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Di antaranya udara. Kalau kita keluar ke jalan raya, udara sudah tercemar, baik dari asap knalpot, baik di sekitar kita yang terkena flu atau batuk, semua bisa terjadi mempengaruhi kesehatan ini. Yang kedua, air. Air yang kita minum tidak lepas dari pencemaran. Kalau kita lihat itu yang mengendap di bawah itu zat kapur apa, yang apalagi air kaporik dan dari tawas untuk menyaring. Kemudian makanan dan minuman ini juga sangat mempengaruhi faktor kesehatan, di mana makanan siap saji dan minuman kaleng itu sudah banyak terbukti ada gagal ginjal apa semua, ada kanker, sudah banyak korban minuman sasek sekarang. Yang keempat, keseimbangan emosi. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kesehatan, di mana kesehatan itu kalau menurut penelitian, jika kita marah 1 menit, maka berapa jam itu imun kita berkurang. Yang kedua, olahraga yang teratur. Seringkali karena kesibukan kita sudah jarang berolahraga, dan ini olahraga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Yang keenam, istirahat yang cukup. Kurangnya istirahat kita karena faktor kesibukan membuat kita jarang tidak cukup istirahat kita. Yang ketujuh, radiasi. Ini sudah banyak merusak, ini juga radiasi mempengaruhi kesehatan, terutama mata, HP kita, karena cahayanya itu. Nah, dari 7 faktor ini, apa akibatnya jika tidak seimbang? Nah, terjadi berbagai penyakit seperti generatif atau penurunan fungsi organ seperti hipertensi, anemia, diabetes mellitus, obesitas, osteoartritis, dan Alzheimer, dan lain-lain. Nah, di sini kita ada pilihan, mau mencegah atau mengobati.
Nah, di sini kita masuk di produknya. Apa solusi preventif terbaik untuk mencegah? Yaitu propolis. Kenapa mesti propolis? Selain dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 bahwa di dalam perut lebah itu keluar berbagai macam minuman dan penyembuh bagi manusia. Nah, ini propolis ini paling banyak, insya Allah menyembuhkan. Jadi kita aman untuk menganu propolis, sangat bagus. Apa itu propolis? Propolis diambil oleh lebah dari tanaman dan bunga yang merupakan campuran antara lilin wax, lebah, dan zat resin getah pohon. Dalam komposisi yang bervariasi, propolis berfungsi sebagai penambal dan mensterilkan sarang dari serangan virus, jamur, dan bakteri. Makanya, sarang lebah itu sarang tersteril di dunia. Bahkan lebih steril dari kamar operasi. Saking sterilnya itu sarang lebah. Karena dia memakai propolis dan zat getah pohon untuk menjaga sarangnya dari virus, bakteri. Apa manfaat propolis? Di samping menjaga stamina tubuh karena kaya akan vitamin, mineral, zinc, magnesium, dan protein. Juga sebagai antioksidan karena memiliki lebih dari 300 senyawa aktif meliputi polifenol, benzaldehyde, heteromatik, keton, terpen, tokoferol, sterol, asam amino, asam benzoat, asam sinamat, dan asam diterpenat berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri sehingga meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi mengobati berbagai macam penyakit ringan dan berat karena propolis mengandung paling sedikit 38 jenis flavonoid yang berfungsi sebagai untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak. Jadi manfaatnya sangat lengkap sebagai stamina, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Sebentar kita lihat testimoninya. Nah, sebelum kita masuk ke testimoni, kita ada videonya. Ini Dr. Cahyono. Dr. Cahyono ini dalam videonya, nanti kita ada waktu kita putar, dalam podcast terbaik propolis yang tidak mengandung wax dan lilin. Ini propolis yang terbaik, yang dimana wax ini, zat lilin ini jika dikonsumsi jangka panjang bisa menyumbat pembuluh darah ke jantung. Nah, apalagi ciri-ciri propolis yang mengandung wax atau zat lilin, pada saat ditetes akan ada kabut putih sehingga menyebabkan warna propolisnya menjadi keruh. Itu cirinya. Sementara propolis yang baik cirinya ketika ditetes warnanya bening seperti madu. Kalaupun ada warna paling cuma kuning sedikit, tidak berkabut dan tidak keruh. Inilah propolis yang baik. Nah, ini kita sudah uji coba perbandingan propolis kappa, perbandingan propolis yang mengandung wax dan lilin. Nah, ini dia yang pertama, produk lain. Pada waktu ditetes mengandung kabut putih. Tandanya itu masih mengandung wax. Dan ini propolis kappa sangat jernih. Kalau dikasih turun di air, ditetes di air, ini dia kuning saja. Nah, ini propolis lain yang dua ini. Ini propolis terkenal di Indonesia ini, tetapi masih mengandung wax. Nah, sebelum kita masuk ke bisnisnya, kita dulu propolis dulu. Kita cara mengekstrak propolis sebelum kita masuk ekstraksinya kappa. Karena kita harus mengetahui dulu kenapa kappa bisa beda dengan propolis yang lain. Karena caranya ekstraknya yang beda. Ini ekstrak yang lain ini. Dia mengekstraksi tradisional dengan menggunakan air dimasak. Kelebihannya produksi murah, tapi banyak kekurangannya. Masih mengandung wax, lilin, dan getah pohon. Masih banyak sisa ampas propolis. Rasanya cenderung pahit dan sepat. Kadar flavonoid rendah, kadar quercetin rendah, ukuran molekulnya besar, sulit diserap oleh tubuh, makanya murah. Makanya dia tradisional. Ada lagi yang sudah modern, tapi masih banyak kekurangannya. Ini secara modern. Nah, kita lanjut. Nah, ini secara modern ini. Secara modern. Belum caranya kappa, ekstraknya kappa. Kelebihannya hasil ekstraksi sudah lebih baik dan lebih bersih dibanding ekstraksi tradisional, itu kelebihannya. Tapi masih banyak mempunyai kekurangan juga. Setelah ekstraksi selesai, etanol masih ada, masih mengandung alkohol. Karena pada saat mengekstraksi dia menggunakan alkohol untuk memisahkan propolisnya dengan zat lilinnya. Nah, rasanya cenderung masih pahit dan sepat. Karena kandungan wax zat lilin masih ada, getah pohonnya masih ada.
kadar flavonoidnya rendah, kadar kesehatannya rendah, dan ini dilakukan oleh propolis terkenal di Indonesia. Dan ini sudah banyak juga testimoninya, walaupun banyak kekurangannya. Sudah banyak testimoninya juga. Tapi itu kata Dr. Cahyo, kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama bisa menyumbat pembuluh darah di jantung. Karena zat lilin itu tidak boleh dimasukkan ke badan, itu obat keluar itu. Nah, kita masuk di ekstraksinya kappa. Dia menggunakan multi ekstraksi MPS, multipolar extract system. Ini yang paling tercanggih di dunia, sudah mendapat penghargaan dunia. Dia 6 kali penyaringan. Ini dia. Apa kelebihannya dan kekurangannya? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia propolis kappa. Keunggulan kappa propolis setelah proses ekstraksi dibanding produksi lain. Kalau kekurangannya itu kekurangannya biayanya sangat tinggi kalau propolis kappa, tapi kelebihannya sangat banyak. Dia sudah bebas proses ekstraksi lakukan dengan menggunakan alat canggih yang saya katakan tadi, MPS, sehingga tidak ada lagi NOx dan lilin, tidak ada lagi alkohol. Flavonoid 20,14%, quercetinnya 9,18%, molekulnya kecil. Nah, produk lain, proses ekstraksi masih dilakukan secara tradisional dan modern, sehingga menghasilkan apa yang dihasilkan masih mengandung NOx dan lilin, masih mengandung alkohol. Flavonoidnya rendah 2,25%, quercetinnya rendah 0,01%. Dibanding kappa dia 10 kali tinggi dari propolis lainnya, ini yang terkenal di Indonesia. Tapi ini sudah banyak testimoni, ini banyak mendapatkan testimoni. Tapi itu kata Dr. Cahyo, jangan terus, tidak boleh jangka panjang, karena bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Nah, ini bukan kita yang mengada-adakan, ini sudah uji laboratorium. Ini kappa ini. Kadar biosnya 0%. Bisa dipertanggungjawabkan. Zat lilinnya. Ini sertifikatnya. Lengkap semua. Nah, kita lanjut. Ini uji laboratorium. Tidak ada alkoholnya, 0%. Ini 0% alkoholnya, etanolnya. Ini uji flavonoidnya 20. Yang lain 2,25. Ini kappa ini 20,14. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sudah lengkap anunya. ISO 22.000 HACCP halal Badan POM halal. Ini sudah lengkap. Tidak diragukan lagi. Nah, ini uji anunya lain ini. Flavonoidnya cuma 2,25, kita 20,14, jadi 10 kali lebih tinggi. Bisa diuji di flavonoidnya 1, kita 9, dia 1, ini terkenal di Indonesia ini. Nah, ini sertifikat halal kappa propolis. Di Brasil ada, Taiwan ada, Indonesia ada, sudah lengkap. Tidak ada lagi. Ini kita masuk testimoni. Sebelum kita masuk ke bisnisnya, kita lanjutkan dulu. Ini testimoni teman saya ini, Ustadz Tabrani, yang melayani langsung ini, yang terjun ini ke pasien. Dia yang secara langsung, Ustadz Tabrani. Di pekan kedua itu ketiga tambah besar ini tumornya, karena healing crisis, dia agak melawang itu tumor. Nah, pada saat healing crisis itu 2 pekan mungkin kira-kira lebih, pada saat kita berhenti, maka tumor makin ganas, makin parah karena besar, sakit. Tapi ini pada ikhtiar terus, minum terus sampai 4 botol. Alhamdulillah dalam 28 hari sembuh total. Ini ada nomornya teman ini, Ustadz Tabrani, langsung dari Pinrang, yang merawat ini, yang kasih obat ini langsung. Ini testimoni sudah hampir ribuan testimoninya. Ini yang tidak bisa kita pasang semua, penuh buku ini kalau kita pasang semua. Di sini testimoni. Kita ambil sebagian saja. Ini testimoni video ini. Masih banyak lagi yang tidak kita pajang di sini. Testimoni video ini ada, ini ibu yang periksa ke dokter, tidak pernah haid. Dibilang cuma lumat yang karena gemuk. Ternyata minum propolis berapa botol, alhamdulillah keluar itu menggumpal darah. Itu darah kotor itu, darah haidnya itu yang tidak keluar. Alhamdulillah, bersyukur sekali dia. Ini semua testimoni video ini. Nah, ini sudah diakui oleh influencer dari artis ternama di Indonesia. Ada Ustadz Koh Denis, Dimas Seto,
Kang Uki Kausar, Ari Untung, Dewa Eka Prayoga, dan ada juga Ustadz apa lagi bahasa lama, Ustadz Sapi Risa bahasa lama. Nah, mungkin ini dulu kita sebelum kita masuk bisnisnya kita sesi kedua, karena sudah produknya sudah, legalitas semua, testimoni semua sudah, tidak diragukan lagi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.